Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan kehadiratnya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami makna iman kitab kepada Allah, tentunya pertama kita akan mengemukakan tentang dalil nakli. Pada kesempatan hari ini kita akan membacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Anak-anakku sekalian, demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, di mana dalam surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang senantiasa beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadanya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh bahwa hari akhirat pasti akan tiba dan orang-orang itu akan mendapatkan keberuntungan dan kemenangan. Selanjutnya, Bapak akan jelaskan memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Nya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Diturunkannya kitab-kitab Allah ini merupakan anugerah bagi manusia. Mengapa demikian? Manusia dikaruniai akal dan pikiran sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Kitab-kitab Allah tersebut juga dapat memberi jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi manusia. Dengan adanya kesulitan yang dihadapi, dengan adanya kitab-kitab Allah, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat. Anak-anakku semuanya,
Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran ini, serta didik atau kalian diharapkan mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil nakli yang sudah kita bacakan. Kedudukan dan bisa menjelaskan kedudukan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, mari kita simak dan perhatikan video berikut ini bagaimana tentang orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Silakan. Syamil, nanti sore kamu main ke rumahku ya. Memangnya di rumahmu ada apa? Kita baca komik bersama. Aku punya 100 buah buku komik. Ceritanya seru-seru loh. Hah? Punya 100 buku? Wah, bukumu banyak sekali, Didin. Iya dong. Setiap hari paling tidak aku membaca 4 buku komik. Wah, ternyata kamu gemar membaca ya, Din? Iya dong. Oh ya? Oh iya, Didin. Ngomong-ngomong, kamu juga gemar membaca Al-Quran tidak? Apa? Membaca Al-Quran? Didin tidak bisa membaca Al-Quran. Oh, begitu ya. Didin, baca apa saja itu baik. Tapi sebagai seorang anak muslim, justru harus lebih banyak membaca Al-Quran. Iya, Din, itu benar. Karena selain berpahala besar, di dalamnya banyak pengetahuan yang sangat kita butuhkan. Karena Didin belum tahu tentang isi Al-Quran. Tolong dong, Kak, jelaskan. Baiklah, dengarkan ya. Demikian tadi kita sudah mengamati video tentang membaca Al-Quran, bahwa sangat diwajibkan bagi umat muslim untuk bisa membaca Al-Quran. Anak-anakku sekalian, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab Allah diberikan kepada para rasul untuk mengatur kehidupan umatnya.
Kitab suci yang wajib kita imani sesuai yang tercantum dalam Al-Quran ada 4 macam. Keempat kitab tersebut yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang Muslim, kita wajib meyakini bahwa pandangan hidup yang paling benar hanyalah Al-Quran. Adapun terhadap kitab-kitab Allah selain Al-Quran, kita hanya meyakini keberadaannya saja. Sebaliknya terhadap Al-Quran, selain meyakini, kita harus berusaha untuk mengamalkannya. Seandainya kita tidak mempunyai pedoman yang datangnya dari Allah, tentu kita tidak akan pernah mengetahui keberadaan, keesaan, dan keagungan Allah. Demikian juga dengan orang-orang terdahulu. Mereka mendapatkan informasi mengenai keesaan Allah melalui kitab Allah tersebut. Tanpa dibimbing oleh kitab Allah, kita juga akan melakukan penyembahan yang sesat dan tindakan-tindakan sesuka hati. Tanpa kitab Allah sudah pasti akan membuat kita berada dalam kegelapan. Ibarat orang yang berjalan, kita berjalan tanpa mengetahui arah dan tidak mempunyai tujuan. Jika demikian, apa yang akan terjadi? Tentu kita akan tersesat. Kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada manusia melalui para utusannya dimaksudkan agar dijadikan petunjuk bahwa keberadaan manusia di muka bumi. Karena manusia diciptakan oleh Allah, maka hanya kepadanya manusia menyembah. Allah menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna. Manusia diberi akal, hati nurani, dan nafsu. Hal ini dimaksudkan agar manusia menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana tujuan diciptakannya. Anak-anakku sekalian, makna beriman kepada kitab mencakup 4 hal. Yang pertama, mengimani bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar diturunkan oleh Allah. Kedua, mengimani kitab-kitab yang sudah kita kenali namanya seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Adapun kitab-kitab yang tidak kita ketahui namanya, kita mengimaninya secara global. Ketiga, membenarkan hal-hal yang diberitakan oleh kitab-kitab tersebut, seperti berita-berita yang ada di dalam Al-Quran dan berita kitab-kitab terdahulu yang belum diganti atau belum diselewengkan. Yang keempat, mengerjakan seluruh hukum yang belum dinasakh atau dihapus, serta rela dan tunduk pada hukum itu, baik kita memahami hikmahnya maupun tidak. Tadi di atas sudah disinggung bahwa kedudukan kitab-kitab Allah adalah, terutama Al-Quran, adalah sumber hukum yang paling utama di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, agar kita bisa selamat hidup di dunia dan tentunya bahagia di akhirat. Kedudukan kitab-kitab Allah sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam hubungan manusia dengan Allah, sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungan terhadap dirinya sendiri, sebagai pedoman hidup hubungan manusia dengan manusia, sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungannya dengan alam dan lingkungannya. Nah, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kalaupun dari penjelasan ini masih belum lengkap, silahkan kalian terus membaca dan mengkaji tentang kitab-kitab Allah, khususnya sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita wajib untuk terus mempelajari Al-Quran sampai akhir hayat kita. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Silahkan kalian menulis kembali surah Al-Baqarah ayat 1-5 beserta artinya, dan tentunya
menjelaskan kandungan makna yang ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 tersebut. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.